Malam di GBLA meledak. Andrew Jung jadi pahlawan Persib tumbangkan Selangor FC. Langit Bandung malam itu berwarna jingga keunguan, pertanda laga besar akan segera dimulai. Dari kejauhan, Stadion Gelora Bandung Lautan Api berkilau seperti obor raksasa. Ribuan bobotoh datang berbondong-bondong, berseragam biru, dengan wajah penuh harap. Satu nama yang paling sering diteriakan malam itu, Andrew Jung. Sorak-sorai menggema begitu para pemain Persib keluar dari lorong stadion. Suara drum, nyanyian, dan kibaran bendera biru menciptakan suasana yang membuat bulu kuduk berdiri. Bagi Andrew, malam itu bukan sekadar pertandingan, tapi tentang membuktikan bahwa darah striker sejati masih mengalir deras di dirinya. Peluit pertama dibunyikan. Persib langsung menggempur. Bola mengalir cepat dari lini tengah ke depan, melewati kaki demi kaki. Andrew bergerak lincah, membuka ruang, menekan, dan menunggu momen. Selangor mencoba bertahan rapat, tapi Maung Bandung terlalu buas malam itu. Gol pertama lahir, stadion pun bergemuruh. Namun, semua tahu, pertunjukan utama belum dimulai. Menit ke-66. Sebuah pelanggaran di kotak penalti membuat penonton menahan napas. Andrew maju perlahan, menatap bola, lalu menatap kiper. Satu langkah, dua langkah, tendangan keras ke kanan bawah. Gol! GBLA meledak. Puluhan ribu suara membentuk satu irama, Persib. 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 Andrew berlari ke arah tribun, mengepalkan tangan tinggi ke langit. Wajahnya bercampur lega dan puas. Itu untuk kalian, seolah ia berteriak tanpa kata, hanya dengan sorot matanya. Namun, setelah laga, ketika keringatnya belum benar-benar kering, Andrew tersenyum kecil saat diwawancarai. Saya senang bisa menang, tapi sedikit kecewa, seharusnya saya bisa cetak 2 gol malam ini, ujarnya sambil tertawa. Rendah hati, tapi ambisius, itulah Andrew Jung. Ia menambahkan, kami bermain sangat baik, mereka tak punya banyak peluang. Malam ini sempurna, 2 gol, clean sheet, dan posisi puncak grup. Tapi yang paling saya suka, dukungan bobotoh. Atmosfer di GBLA tak tertandingi. Dan memang benar. Di tengah kembang api dan nyanyian kemenangan, ada sesuatu yang lebih dari sekadar skor 2-0. Ada kebanggaan. Ada cinta. Ada energi yang hanya bisa muncul ketika ribuan hati berdenyut dalam satu irama. Malam itu, di Lautan Api, Andrew Jung bukan sekadar pencetak gol. Ia adalah simbol semangat Persib, kuat, konsisten, dan berani bermimpi lebih tinggi. Kemenangan atas Selangor FC memastikan Maung Bandung tetap di puncak klasemen grup G AFC Champions League 2025. Tapi bagi bobotoh, kemenangan sejati bukan cuma di papan skor. Kemenangan sejati adalah bisa pulang dengan dada bangga, suara serak karena bernyanyi, dan senyum yang tak mau hilang bahkan sampai keesokan paginya. Karena bagi mereka, setiap kali Persib bermain, itu bukan sekadar sepak bola. Itu adalah cinta biru yang tak pernah padam. Eliano Raiders bawa Persib kalahkan klub Malaysia di malam spesialnya. Langit Bandung semakin gelap ketika sorak ribuan bobotoh menyelimuti stadion. Di tengah gemuruh dukungan, ada satu sosok yang malam itu berjalan pelan ke lapangan dengan senyum tipis namun penuh arti, Eliano Raiders. Bek kanan dari Persib Bandung ini bukan hanya mengenakan jersey biru, tapi mengenakan harapan, bukan hanya untuk klub, tapi untuk dirinya sendiri. Hari itu istimewa. Bukan hanya karena laga penting di ajang AFC Champions League 2025-2026 menghadapi Selangor FC dari Malaysia, tapi juga karena Eliano baru saja melewati usia ke-25. Ulang tahun ke-25 di tengah sorotan publik dan tekanan kompetisi bisa jadi beban, tapi malam itu, ia memilih untuk menikmati setiap detiknya. Dari peluit pertama hingga detik terakhir, ia tampil penuh 90 menit, tenang di pertahanan, cekatan saat membantu serangan, menjaga sisi sayap agar lawan tak berkutik. Saya rasa kami memainkan pertandingan yang bagus, mereka punya 2 winger berbahaya, tetapi saya rasa kami bisa bertahan dengan baik, ujar Eliano usai laga. Saat skor berakhir 2-0 untuk kemenangan Persib, seluruh stadion terasa meledak. Tak hanya karena gol, tapi karena makna di baliknya. Untuk Eliano, malam itu adalah pembuktian bahwa ia datang bukan sebagai penghias skuad, melainkan sang pilar. Pernyataan itu bukan cuma tentang angka di papan skor, tapi tentang kontribusi total, pertahanan yang kokoh, serangan yang mendukung, dan mental yang tak goyah. Meski begitu, ia tak cepat puas.
Kami masih harus meraih kemenangan di semua pertandingan dan menunjukkan kemampuan kami sendiri, bahwa kami adalah tim terbaik, tegasnya, menatap ke masa depan. Karena ia tahu perjalanan belum selesai. Tiket babak 16 besar belum dijamin, dan tantangan akan terus datang. Lantas di malam ulang tahunnya, dengan sorak bobotoh sebagai kado kehidupan, Eliano pun tak lupa menatap gulungan tribun biru dan berkata dalam hatinya, "Ini untuk kalian." Entah dia yang mengatakannya secara nyata atau tidak, tapi tiap gerakannya di lapangan menyiratkan rasa terima kasih kepada para bobotoh yang membuat stadion berhenti menjadi arena sepak bola saja, melainkan panggung kisah hidup. Ketika lampu stadion meredup, dan para pemain beriring-iring melewati ruang ganti, Eliano berjalan pelan. Senyum di wajahnya lebih besar daripada ketika pertandingan dimulai. Karena malam ini, bukan hanya kemenangan, bukan hanya clean sheet, bukan hanya angka 2-0. Malam ini adalah momen yang akan diingat, ulang tahun ke-25 yang dirayakan dengan cara terbaik, memperkuat tim, meneguhkan posisi, dan menegaskan bahwa ia layak berada di sana. Untuk bobotoh dan Persib, Eliano Rejders bukan sekadar pemain asing yang datang dari luar negeri. Ia adalah bagian dari cerita yang lebih besar, tentang semangat Bandung, tentang kebanggaan biru, tentang komitmen yang tak kenal jeda. Dan di malam spesial itu, cerita itu menjadi nyata, kain biru berjibun, gelora yang menggema, dan seorang pemain yang menjadikan malamnya sebagai babak baru. Karena pada akhirnya, sepak bola bukan hanya soal hasil, tapi soal cerita. Dan cerita malam ini akan dikenang, di lapangan, di dalam hati para penggemar, dan di perjalanan Eliano menuju babak baru karirnya bersama Persib Bandung. Mark Klok pimpin Persib raih 3 kemenangan beruntun clean sheet di AFC Champions League 2. Stadion Gelora Bandung Lautan Api kembali bergetar malam itu. Lampu-lampu menyala terang, bendera biru berkibar, dan ribuan bobotoh bernyanyi tanpa jeda. Di tengah gegap gempita itu, satu sosok tampak berjalan mantap, mengenakan ban kapten di lengannya, tatapan fokus penuh keyakinan. Dialah Mark Klok, jantung sekaligus kompas permainan Persib Bandung. Peluit pertama berbunyi. Persib langsung menekan. Bola bergulir cepat dari lini belakang ke depan, dan Selangor FC tampak kesulitan keluar dari tekanan. Klok seperti dirasuki semangat yang lebih besar dari biasanya, mengatur tempo, memimpin rekan setim, dan memberi semangat setiap kali bola terbuang. Ia bukan hanya bermain, tapi menghidupkan timnya. Sorakan membahana ketika gol pertama Persib lahir. Stadion seakan berguncang. Namun Klok tak berhenti memberi instruksi, "Fokus! Jangan berhenti!" teriaknya, memastikan Maung Bandung tetap lapar akan kemenangan. Dan benar saja, di babak kedua, gol kedua hadir. Skor 2-0 untuk Persib. GBLA pun seakan berubah jadi samudra biru penuh kebahagiaan. Usai pertandingan, senyum Klok merekah. Bukan senyum puas karena skor, tapi karena kerja keras seluruh tim. Kami bermain bagus, menguasai pertandingan meski kadang terlalu terburu-buru. Tapi yang paling penting, kami menang, ujarnya dengan nada tenang tapi penuh rasa bangga. Kemenangan ini bukan yang pertama. Persib kini mencatat 3 kemenangan beruntun, melawan Bangkok United, PSBS Biak, dan Selangor FC. Lebih istimewa lagi, 3-tiganya berakhir tanpa kebobolan. Clean sheet 3 kali, 3 kemenangan berturut-turut. Bagi seorang kapten, itu bukan sekadar statistik, itu simbol stabilitas dan kekompakan tim yang semakin solid. Klok tahu, perjalanan belum selesai. Jadwal padat sudah menanti, Persis Solo, Bali United, dan Selangor FC di laga tandang. Namun kali ini, mereka punya sesuatu yang lebih berharga daripada strategi, kepercayaan diri. Iya, kami percaya diri. 3 pertandingan, 3 kemenangan, 3 clean sheet. Kami harus menjaga momentum ini, tegasnya. Dan malam itu, di bawah cahaya GBLA, Klok menatap tribun yang masih bergemuruh. Matanya menyiratkan rasa syukur, bukan hanya untuk hasil, tapi untuk kebersamaan yang tumbuh di setiap laga. Bersama rekan-rekannya, ia berjalan ke arah bobotoh, menepuk dada, lalu mengangkat tangan tinggi-tinggi. Satu gestur sederhana, tapi maknanya dalam. Terima kasih atas dukungan, terima kasih atas cinta biru yang tak pernah padam. Karena bagi Mark Klok dan Persib Bandung, kemenangan bukan hanya tentang mencetak gol. Kemenangan adalah tentang kerja keras, semangat, dan menjaga bara api di dada tetap menyala, dari satu laga ke laga berikutnya. Dan malam itu, Maung Bandung sekali lagi menunjukkan. Mereka tak hanya bermain untuk menang. Mereka bermain untuk Bandung,
bobotoh, dan biru yang abadi.